Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat kepada Pak Fikri sebagai dosen pengampu mata kuliah Public Relation dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan kami dari kelompok 2 mempresentasikan materi tentang strategi dan teknik manajemen public relation. Sebelum kami mempresentasikan materinya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Eviana Citra Devi, NIM 41181125. Kemudian saya sendiri Andri Dwi Setiawan dengan NIM 4118126126. Kemudian Mbak Ismi Baritna Yuniarti 4118129129 dan Mbak Vigna Akmalia dengan NIM 4118 133. Langsung saja masuk ke dalam pokok pembahasan. Pada pokok pembahasan kali ini ada 5 pokok pembahasan yang akan dibahas pada materi strategi dan teknik manajemen public relation. Yang pertama ada teori manajemen public relation. Kemudian yang kedua ada strategi public relation. Yang ketiga ada perencanaan public relation. Yang keempat ada pengelolaan public relation, dan yang terakhir ada anggaran untuk public relation. Langsung saja menginjak kepada materi atau pokok pembahasan yang pertama, yaitu tentang teori manajemen public relation. Apa sih itu manajemen atau ilmu manajemen? Dikatakan ilmu manajemen atau kata manajemen mungkin berasal dari bahasa Italia yang berarti mengendalikan, atau dalam konteks mengendalikan kuda yang berasal dari bahasa Latin yang berarti tangan. Kemudian bahasa Perancis lalu mengadopsi kata manajemen ini dari bahasa Inggris menjadi management yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapan dan diterima secara universal. Namun dalam definisi manajemen sendiri, kurang lebihnya dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan pengawasan anggota-anggota organisasi, yaitu untuk mencapai tujuan tersendiri dari organisasi tersebut. Kemudian fungsi-fungsi manajemen mencakup yang pertama perencanaan, kemudian pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan dan pengawasan. Selain itu, adanya manajemen harus juga dilaksanakan dengan efektif, harus bekerja dengan benar atau berorientasi pada input maupun output, dan juga harus efisien serta berorientasi pada cara untuk bagaimana sih dari manajemen tersebut bisa mencapai sebuah tujuan. Kemudian mengenai fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen ada beberapa, yaitu yang pertama perencanaan. Yang berarti perencanaan yaitu di sini pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijakan proyek maupun program dan lainnya yang dibutuhkan untuk mencapai standar. Jadi perencanaan di sini bisa dijadikan pokok atau awal dari sebuah manajemen. Dari perencanaan tersebut, sebuah organisasi merencanakan hal-hal yang sekiranya apa sih yang bisa dicapai untuk mencapai tujuan tersebut dari organisasi sendiri. Semisal mau mengadakan dari organisasi apa, mau mengadakan sebuah acara. Nah, di sebuah acara tersebut tentu harus adanya perencanaan atau biasa disebut planning tersebut bisa dikatakan pokok
awal pemikiran dari sebuah berjalannya organisasi atau salah satu fungsi manajemen seperti itu. Kemudian yang kedua, ada pengorganisasian, di mana penentuan sumber daya dan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, perancangan dan pengembangan organisasi dalam mencapai tujuan, penugasan penanggung-jawaban dan pendelegasian wewenang pada individu. Jadi dalam pengorganisasian, suatu rencana yang sudah direncanakan tadi dimatangkan lagi, sekiranya apa sih yang perlu atau yang kurang di dalam perencanaan tadi yang belum diselesaikan. Nah, dalam proses pengorganisasian itu bisa saling membantu untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Dalam artian organisasi, tidak ada organisasi yang dikatakannya individual. Organisasi adalah milik bersama, maka dari itu adanya pengorganisasian bisa dikatakan untuk sebuah proyek bersama atau istilahnya bekerja sama lah untuk mencapai sebuah tujuan itu. Kemudian ada penyusunan personalia, yaitu penarikan, pelatihan, pengembangan, penempatan dan pemberian orientasi pada para karyawan dalam lingkungan kerja yang menguntungkan dan produktif. Kemudian ada pengarahan, yaitu mendapatkan atau membuat para karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus apa yang mereka lakukan. Fungsi ini meminta para karyawan untuk bergerak menuju tercapainya tujuan organisasi. Jadi organisasi yang saya maksud tadi dalam pengorganisasian bukan hanya seperti organisasi di intra maupun ekstra saat kuliah. Mungkin dalam suatu pekerjaan di perkantoran pun itu bisa dikatakan sebuah organisasi. Organisasi sendiri kan adalah sebuah wadah lah, istilahnya wadah untuk mencapai tujuan bersama. Nah, semisal dalam pekerjaan tujuan bersamanya kan mungkin mencari keuntungan atau mencari eksistensi. Nah, seperti itu. Maka dari itu di dalam fungsi-fungsi manajemen yang terakhir ada pengawasan, di mana penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Jadi pengawasan ini untuk mengawasi bagaimana sih organisasi itu berjalan dengan lancar atau tidak, sesuai dengan perencanaan tadi atau tidak. Itulah fungsi dari manajemen sendiri, yang selain dari perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan juga pengawasan. Strategi public relation. Strategi manajemen sering pula disebut rencana strategis atau rencana jangka panjang perusahaan. Suatu rencana strategis perusahaan menetapkan garis-garis besar tindakan strategis yang akan diambil dalam kurun waktu tertentu ke depan. Selain berkonotasi jangka panjang, strategis manajemen juga menyandang konotasi strategi. Kata strategi sendiri mempunyai arti yang terkait dengan hal-hal seperti kemenangan, kehidupan, atau daya juang. Artinya, menyangkut dengan hal-hal yang berkaitan dengan mampu atau tidaknya perusahaan atau organisasi menghadapi tekanan yang muncul dari dalam atau dari luar. Untuk memberi kontribusi kepada rencana kerja jangka panjang, praktisi public relation dapat membuat langkah-langkah seperti menyampaikan fakta dan opini, baik yang beredar di dalam maupun di luar perusahaan. Bahan-bahan itu dapat diperoleh dari clipping media massa dalam kurun waktu tertentu dengan melakukan penelitian terhadap naskah-naskah pidato pimpinan, bahan yang dipublikasi perusahaan, serta melakukan wawancara tertentu dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau dianggap penting. Yang kedua,
ada menelusuri dokumen resmi perusahaan dan mempelajari perubahan yang terjadi secara histori. Yang ketiga, melakukan analisis SWOT, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Meski tidak perlu menganalisis hal-hal yang berada di luar jangkauannya, seorang praktisi perlu melakukan analisis yang berbobot mengenai persepsi dari luar dan dalam perusahaan atas SWOT yang dimilikinya. Bahan-bahan yang diperoleh sampai di sini akan dapat bermanfaat untuk disampaikan dalam proses perumusan rencana jangka panjang yang umumnya dilakukan secara bersama-sama dengan bagian lain di dalam perusahaan. Perencanaan public relation. Pada dasarnya, perencanaan dalam public relation harus memberikan gambaran lebih jauh dengan perencanaan yang pantas. Public relation profesional tentunya dapat melakukan dan memperhitungkan tindakan yang mereka ambil. Sebelum melakukan kegiatan public relation, pejabat public relation harus memperhitungkan sasaran dan strategi, perencanaan dan anggaran, serta penelitian dan evaluasi. Lingkungan sekitar yang menjadi cakupan organisasi atau perusahaan harus mencerminkan seluruh tujuan-tujuan bisnis. Sebagai contoh, perencanaan public relation mendasar yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama ada lingkungan sekitar. Kita perlu meningkatkan penjualan produk dalam pasar lokal. Yang kedua ada sasaran bisnis. Tujuan kita adalah ambil bagian dalam membangun pasar untuk produk kita dalam wilayah lokal. Kita mencari mengungguli sebanyak 2 provider atau pemasok dan secara perlahan mencapai posisi nomor 1. Yang ketiga ada sasaran public relation, yaitu memperkuat solidnya komitmen perusahaan kita terhadap pelanggan lokal dan juga meyakinkan pelanggan potensial bahwa perusahaan kita menyediakan staf yang ahli di bidangnya, produk bersaing dan responsif terhadap kebutuhan pelanggan, dan juga posisi perusahaan kita sebagai pesaing hebat untuk 2 market leader. Yang keempat ada strategi public relation. Posisi perusahaan kita merupakan expert dalam pasar melalui survei sponsorship perusahaan dan penelitian langsung pada pengambilan keputusan lokal, melalui pemberitaan media dalam bentuk artikel yang berkaitan dengan perusahaan. Pengelolaan target public relation. Public relation profesional dalam pengelolaan sasaran atau target yang hendak dicapainya melakukan pengadopsian teknik-teknik manajemen of Objective atau MBO dan Management by Objective of Result atau MOR untuk membantu kualitas public relation dalam suatu organisasi. 2 pertanyaan yang sering diajukan oleh General Management PR adalah bagaimana bisa kita mengukur hasil-hasil PR dan bagaimana kita mengetahui apakah program memperoleh kemajuan. MBO dapat memberikan profesional public relation dengan sumber umpan balik yang sangat kuat. MBO dan MOR berhubungan dengan hasil-hasil PR untuk menentukan target awal manajemen. Pada dasarnya melalui prosedur lebih dahulu untuk penerapan program-program MBO yang berbeda satu sama lain. Kebanyakan dibagi dalam 4 poin, yaitu yang pertama, spesifikasi tujuan-tujuan organisasi dengan mencapai target penampilan organisasi. Yang kedua, konferensi antara superior atau atasan dan subordinate atau bawahan untuk menyepakati terhadap pencapaian tujuan. Ketiga, kesepakatan antara atasan dan bawahan pada target yang konsisten dengan tujuan-tujuan organisasi. Kemudian yang terakhir, pengkajian secara periodik oleh atasan dan bawahan untuk menilai kemajuan menghadapi pencapaian tujuan. Selanjutnya, anggaran untuk public relation. Seperti halnya aktivitas bisnis lainnya, public relation harus didukung dengan anggaran yang memadai. Menyusun anggaran diperlukan untuk mengetahui besarnya dana yang diperlukan guna membiayai suatu program public relation. Anggaran itu dapat berfungsi untuk mengetahui berapa banyak biaya yang perlu disediakan dengan mempertimbangkan nilai-nilai produktifnya.
Kunci penganggaran dapat dilihat pada tahap mengestimasi tingkat sumber daya manusia dan pembelian yang diperlukan untuk melaksanakan setiap kegiatan, mengestimasi biaya pengeluaran dan tersedianya sumber daya. Berdasarkan informasi tersebut, maka pengembangan anggaran cash flow setiap bulannya akan lebih mudah. Menurut Jeffkins, alasan-alasan tentang pentingnya anggaran dalam public relation yang pertama, untuk mengetahui apa saja biaya yang akan digunakan dalam suatu program public relation, atau untuk mengetahui program apa saja yang memerlukan sejumlah uang. Yang kedua, memiliki kesesuaian antara suatu program dengan perkiraan biaya anggaran menyangkut jenis-jenis kegiatan yang diselenggarakan. Kemudian membuat jadwal kerja. Yang ketiga, anggaran membentuk suatu disiplin bagi pengeluaran sekarang dengan pengeluaran yang lalu. Sebaiknya pengeluaran sesuai dengan apa yang direncanakan untuk menghindari pengeluaran yang berlebihan ataupun tidak perlu. Dan yang terakhir, setelah kegiatan selesai, hasilnya dapat diukur tentang anggaran terhadap program itu sendiri untuk mengetahui apakah anggarannya cukup atau tidak untuk pengeluaran, alokasi waktu, dan individu sudah tepat atau belum. Dapat 4 unsur dalam anggaran public relation, yaitu karyawan. Gaji tidak hanya untuk pejabat public relation, tetapi juga untuk staf yang mendukung kegiatan public relation. Insentif karyawan diharapkan menjadi item sangat penting dalam suatu anggaran public relation. Yang kedua, office overhead, terdiri dari fixed cost dan variable cost. Tetapi anggaran di sini lebih banyak tentang fixed cost. Yang ketiga, material, yaitu semua yang berbentuk fisik. Dan yang terakhir, ongkos lainnya, seperti pengeluaran saku, biaya perjalanan, dan pengeluaran khusus untuk kegiatan public relation-nya seperti catering dan sewa mikrofon, proyektor, dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan untuk kelompok kami sendiri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.